banyak kalau sekarang di medsos-medsos sosok yang avoidant lagi nih, aku nggak pengen punya pasangan avoidant soalnya dia nggak bisa nyelesaikan masalah, suka silent treatment gitu ya. Silent treatment. Emang kalau si avoidant ini ciri khasnya adalah jadi ada pola dimana ketika kita dewasa, pasangan kita itu somehow bisa mengaktifkan traumatis masa kecil kita. Sama Itu, orang lain bisa baik kok, sama iya, sendiri sama enggak. pasangan sendiri enggak. Itu fenomena apa tuh ya kira-kira kayak gitu? Karena kita sudah merasa nyaman. Karena Terlalu kita nyaman, menganggap bahwa pasangan kita bisa menerima kita Seutuhnya, seutuhnya, semua, termasuk yang buruk-buruk. semuanya gitu. Tapi kita lupa bahwa pasangan kita juga punya perasaan. Relationship itu kadang penuh dengan drama ya, dengan segala konfliknya, perbedaan pendapat, perbedaan pola kepribadian, dan bahkan ada yang sampai menimbulkan banyak sekali cekcok dan drama-drama yang berakhir dengan perpisahan lah, dengan kekerasan, yang juga menimbulkan trauma pada seseorang. Aduh, kalau bahas tentang relationship tuh kayaknya memang banyak banget sih faktornya. Dan untuk episode kali ini saya mau bahas tentang relationship. Hello hi people, welcome to Hype Talk the podcast bersama saya Dr. Vivi Syarif. Dan episode kali ini kita akan bahas tentang relationship sama seorang rekan saya yang cantik, seorang psikolog klinis dan juga penulis buku, yaitu Sabrina Maida. Halo Sabrina. Hai dok, apa kabar? Baik, gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Aku sibuknya daily praktek aja sih. Sama Praktek. paling sekarang lagi bikin buku. Aku lagi suka nulis e-book sekarang ini. Oh, keren. Jadi kesibukannya memang ini ya, padat ya sehari-hari ya. Cukup padat. Cukup padat ya. Oke, Sabrina, kalau sehari-hari tuh kalau di praktek banyak nanganin kasus-kasus relationship gitu nggak sih? Sangat banyak. Sangat banyak ya. Oke. Karena emang aku cukup tertarik di area relationship and family ya. Jadi emang aku fokus di sana juga sih dok. Kayak Memang gitu. fokusnya di situ. Masalah paling sering apa sih kalau masalah relationship itu? Masalah paling sering itu pertama belakangan ini yang lagi happening itu karena masalah attachment issue. Attachment issue. Yang kedua oke. itu biasa masalah komunikasi. Yang ketiga itu cukup sering masalah perselingkuhan. Semuanya dalam-dalam ya topiknya. Oke, tapi menarik nih karena sekarang kan banyak yang mulai aware dan pengen tahu gitu ya tentang attachment issue, tentang attachment style gitu. Sebenarnya tuh apakah kayak setiap orang itu memang punya attachment style sendiri-sendiri ya? Kalau dibilang setiap orang itu punya attachment style sendiri-sendiri, tentu punya. Cuman punya. Balik lagi kan manusia itu kan dinamis ya. Manusia itu berbeda-beda. Jadi setiap antar individu itu biasanya itu punya attachment yang berbeda-beda juga. Kayak gitu. Jadi memang yang nggak bisa dikotak-kotakan banget Betul, sebenarnya ya. Betul. Oke, tapi ada tipe-tipenya ya? attachment style ya? Ada. Oke, apa aja tuh tipe attachment style? Jadi attachment style itu ada 4 tipe gitu ya. Tapi sebenarnya aku sukanya bilang tuh ada 2, yang secure sama insecure. Oke. Nah, yang insecure itu ada 3 kayak gitu. Jadi ada yang anxious attachment, ada yang avoidant, ada yang disorganized atau yang mix kayak gitu. Oke, yang secure dulu deh. Kayak gimana sih orang yang secure attachment itu kayak gimana tuh? Jadi kalau orang yang secure itu ketika dia punya pasangan, dia itu bisa ngerasa secure di dalam hubungan dan juga pasangannya. Jadi kalau kita punya pasangan, dia nggak gampang curiga, nggak gampang merasa aku akan ditinggalin gak ya gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau yang case yang aku tanganin, orang tuh banyak banget takut untuk ditinggalkan loh dok. Takut ditinggalkan ya. Nah, jadi bahkan kadang kalau misalnya kita ngomongin si attachment gini, jangan-jangan aku punya attachment yang insecure ya, yang anxious ya, karena aku takut ditinggalkan kayak gitu. Jadi apakah zaman sekarang ini udah makin banyak yang nggak ada yang secure lagi? Masih ada, Oh, tenang, masih ada. ya. Cuman mungkin nggak banyak. Nggak kayak banyak. gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang attachment gitu ya, kita ngomongin tentang attachment issue-nya ya gitu ya. Itu biasanya kan emang korelasinya adalah tentang bagaimana dia bagaimana dia dididik atau dibesarkan sama keluarga asal. Kayak Itu gitu. pola yang akhirnya dia miliki. Betul. Kemudian berkaitan sama relationship dia ya, Betul. sama pasangannya dia ya. Mungkin that's why ada orang yang ngerasa kok setiap ketemu cowok aku ketemunya toxic terus ya. Atau setiap punya pacar putusnya selalu dengan isu yang sama gitu ya. Mungkin ini karena ada
pola attachment yang kita perlu pelajari ya? Mungkin karena ada pola yang perlu dipahami sebenarnya. Dipahami. Iya, kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kebalikan dari yang secure tadi adalah yang insecure ya. Ada beberapa tipe itu ya. Itu kayak gimana sih? Kalau yang anxious tuh seperti apa? Kalau anxious itu tadi aku bilang, dia tuh biasa takut untuk ditinggalkan, butuh validasi berulang kali, butuh diyakinkan berulang kali. Terus misalkan dia punya pasangan gitu ya, sekalipun pasangan itu sosok yang secure, dia bisa aja ngerasa nggak secure karena takut diselingkuhi, takut ditinggalkan, kayak gitu. Itu ciri khasnya banget. Jadi yang jadi pasangan dia risih juga dong ya, kayak dicurigain gitu, kayak dikepoin terus gitu ya, Betul. digangguin terus. Betul. Gitu ya. Sebenarnya masing-masing yang di tadi, makanya aku lebih suka itu membagi yang secure dan insecure kayak gitu. Karena sebenarnya baik yang di tiga tema yang tadi, baik yang si anxious, avoidant atau disorganized, ketika dia belum utuh sama dirinya sendiri, pas yang menjadi pasangannya pun akan merasa tidak nyaman. Jadi gak nyaman. Kayak gitu. Sosok yang avoidant, banyak kalau sekarang di medsos sosok yang avoidant bilang gini, aku gak pengen punya pasangan avoidant, soalnya dia gak bisa nyelesain masalah, suka silent treatment gitu ya. Silent treatment. Emang kalau si avoidant ini ciri khasnya adalah ketika ada something yang terlalu intens, dia itu lebih cenderung menghindar. Contohnya misalkan kalau misalkan lagi berantem, bisa aja silent treatment kayak gitu. Atau misalkan terlalu clingy, dia merasa sesak, jadi butuh space kayak gitu. Nah, kebanyakan orang mikir avoidant tuh jahat. Padahal mungkin si anxious tadi ketika dia terlalu clingy itu juga membuat orangnya tidak nyaman. Kayak gitu. Jadi avoidant gak selalu jahat ya, gak sebenarnya selalu buruk lah gitu ya. Iya, tidak selalu buruk. Karena basically ya kalian perlu untuk belajar memahami diri lebih dalam. Ini bukan tentang siapa yang salah. Oh karena dia avoidant, oh karena dia anxious. Kadang kita tuh selalu menyalahkan orang lain, tapi kita lupa bercermin ke dalam diri kita sendiri. Ya. Tapi boleh gak sih kalau misalnya suka ada yang bilang gini, ya udah dong, kalau aku mah emang aku avoidant orangnya, ya udah dia harus terima aku dong, aku emang punya pola attachmentnya avoidant gitu ya. Atau si pasangannya, aku emang orangnya anxious dok, aku yang butuh kepastian gitu. Itu pola pikir kayak gitu boleh gak sih? Atau mereka juga harus kayak belajar berubah atau beradaptasi? Kalau menurutku sih perlu belajar ya dok belajar ya. Kalau dibilang boleh atau enggak, kita nggak bisa maksain orang buat berubah lagi dok. Iya sih, iya lagi. Kalau kata anak sekarang, iya lagi. Kayak aku dokter pasti punya pasien kayak, aduh gimana ya betul bilangnya. Aduh gimana ya ngomongnya. Kayak aku akan bilang kayak misalnya klienku gitu ya, atau pasienku bilang kayak aku akan berusaha untuk memberikan edukasi untuk tidak menjudge kayak, oh kamu avoidant pasti salah, ya enggak gitu. Tapi aku akan bilang bahwa apapun attachment yang kamu punyai, miliki, sekarang kamu adalah individu dewasa, kamu itu berhak untuk berubah, untuk menjadi sosok yang secure. Jadi biasanya aku akan mengencourage-nya tuh bukan kayak, menerima apa adanya, aku emang kayak gini gitu kan, menerima. Terserah mau diapain lagi. Enggak guys, kayak gitu. Kalian bisa berubah. Bisa banget berubah. Bisa ya? banget berubah selama kalian mau. Tapi kalau in relationship, aku akan bilang, pasangan kamu mau berubah nggak? Kayak gitu. Jadi harus dua-duanya. Kan harus dua-duanya. Pasangan kamu mau berubah nggak? Oke, kamu mau berubah, kamu mau belajar. Pasangan kamu gimana? Kayak gitu. Terus kalau misalkan jawabannya, kayaknya susah deh kak. Kayaknya nggak bisa deh kak. Oke, masih pacaran kan? Coba deh mikir-mikir lagi. Nah ini dia nih yang kadang-kadang susah ya antara perasaannya, maksudnya masih suka, masih pengen bareng, tapi at the same time ada ketidakcocokan yang juga ya udah di depan mata gitu. Betul. Ketidakcocokannya ya. Betul. Oke. Jadi perlu menyadari pola yang dimiliki dan sama-sama berupaya untuk berubah ya. Betul. Tapi susah juga kalau misalnya pasangannya nggak mau tadi ya. Apakah semuanya harus kayak oke, dua-duanya harus konseling nih, harus menjalani terapi misalnya gitu. Harus gak sih? Kalau dibilang harus itu jawabannya adalah kalau bisa dilakukan. Lebih baik ya. Itu lebih baik. Tapi kalau kita ngomongin pasangan, ini karena aku juga sering untuk couple counseling ya dok ya, tentang marriage counseling juga gitu. Yang datang ke aku biasanya itu yang sadar duluan, yang tahu ada masalah duluan, kayak gitu. Jadi aku sangat appreciate sama klien-klienku yang datang kayak, oh bisa aku nggak tanya, oke yang menginisiasi itu siapa gitu ya.
oh kita berdua, oh itu bisa aku sangat appreciate banget. Berarti artinya mereka memahami bahwa ini ada yang nggak beres nih. Iya. Tapi kalau misalkan yang datang sendiri pun nggak apa-apa, aku akan bilang is okay, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi kita ajak untuk support kayak kayaknya oke deh kita harus konseling bareng deh. Tapi jangan dipaksa. Karena kalau konseling dipaksa itu biasanya nggak mau, dan kalaupun datang ya tidak akan mengubah pola berpikir Betul. dia ya, Betul. perilaku dia. Kayak gitu. Kadang-kadang ada yang datang ya cuma buat ya udah karena Ya kan- istrinya maksa atau pasangannya maksa gitu ya. Kayak yaudah deh biar cepet Ya deh. udahlah biar cepat aja deh ya deh. Terus iya aja gitu ya. Uh-uh. Ya ini permasalahan pasangan memang cukup kompleks ya, karena Betul. dua individu yang berbeda Betul. gitu ya. Betul. Kalau yang attachment style satu lagi gimana tuh? Yang disorganize? Oke, attachment yang terakhir itu sebenarnya disorganized, yaitu yang mix gitu. Mix ya? Jadi biasanya tipikal ini tuh pengen deket, tapi ketika udah deket merasa tidak nyaman atau menghindar kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada nih kalau zaman sekarang kayak ih dia deket, tapi kalau kita kasih sinyal positif kok dia hilang gitu ya. Jadi emang tipikalnya tuh yang mix signal gitu, Dok. Membingungkan banget ini. Membingungkan. Gitu Pengen ya. punya kedekatan tapi nggak pengen Tapi deket. nggak pengen deket gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Iya. Mungkin ini banyak juga yang mengeluhkan itu ya, misalnya dideketin seseorang terus atau di ghosting aja Iya. gitu ya. Tiba-tiba kemana ini orang? kayak kita udah deket deh, Udah tapi deket kok deh. kayaknya aku di ghosting gitu. Iya. Tapi banyak juga, kayaknya banyak juga ya yang ini dialami oleh individu dengan borderline personality Oh iya. disorder ya. Iya, Ya, iya, mereka iya. juga butuh intimacy, butuh kedekatan, tapi juga takut gitu. Takut, bener. Gitu ya, banyak juga ya. Salah satu ciri khas yang BPD itu mereka tuh takut ditinggalkan sebenarnya, Dok, Takut ya kan? ditinggalkan. Itu jadi kayak sama kalau aku punya klien, aku akan baca dulu profilnya, pernah di treatment sama psikiater atau enggak. Kalau enggak, biasanya aku akan note sih ini kayak ada kecenderungan kayak ya. gitu. Oke, jadi ternyata kan macam-macam banget nih attachment style-nya, dan itu semua dipengaruhi oleh pola asuh yang dia terima dulu. Betul. Sebenarnya si attachment style ini kan teori yang dulu ya, di mana kedekatan pertama gitu dari pola asuh pertama yang diterima anak bayi dengan pengasuhan pertama. Aku nggak selalu bilang orang tua, karena pengasuhan pertama itu Bisa aja bukan orang bisa tua. aja bukan orang tua. Karena aku pernah beberapa kali dalam praktek aku, mereka itu menganggap pengasuhan pertama itu biasanya adalah kakek, nenek, karena orang tuanya mungkin bekerja. Sibuk kerja. Kayak gitu. Jadi ada beberapa case yang aku tanganin, bisa aku tanya, oke kamu paling dekat sama siapa? Kayak gitu. Jadi kalau di dalam terapiku, sama aku bikin genogramnya juga sih, Dok. Genogram juga ya. Biar lebih mudah untuk melihat skema keluarganya. Jadi penting banget tuh kita cari tahu siapa ya sebenarnya ya caregiver utama dia Betul. ya, pelaku asuh utamanya. Karena mungkin sama orang tuanya kayak ya udah nggak ada isu, tapi ternyata itu terdampak oleh misalnya neneknya Iya. atau pengasuhnya dia gitu ya. Pengasuhannya dia. Oke, menarik banget ya. Tapi kalau nggak memahami attachment style ini, apakah maksudnya bisa tetap adem ayem aja? Ini Dengan pertanyaan menarik relationship. banget sih, Dok. karena aku pernah ditanya juga sama klienku kayak gini, Kayak gitu. Kak kenapa sih kok aku punya relationship kok kayaknya susah banget, kayak orang lain yang nggak belajar kayak baik-baik Baik-baik aja. gitu. Terus aku jawabnya gini, Dok. Heeh. Gak baik-baik aja kan versi kamu gak tahu apa yang dirasain orang tersebut. Kita merasa gak baik-baik aja, kita merasa ada something wrong karena kita tahu sesuatu. Karena mungkin self awareness kita juga udah Bagus. bekerja, udah bagus gitu. Dan somehow mungkin karena kamu baca buku, kamu melihat konten, kamu jadi lebih memahami diri kamu, dan kamu pengen ini ada something wrong dan aku harus perbaiki. Kayak gitu. Jadi lebih tahu mana yang salah gitu, Betul. yang perlu di-improve ya, diperbaiki ya. Jadi yang baik-baik aja itu juga belum tentu beneran Belum baik-baik tentu aja. beneran. Kadang cuma kamuflase aja, biar Kamuflase terlihat aja. baik-baik saja. Iya, ada loh yang sampai kayak bisa bertahun-tahun silent treatment, diem-dieman, tapi kayak ya udah terlihat baik-baik saja gitu ya, kayak gak ada apa-apa gitu. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya. nggak baik-baik aja kan ya Itu kalau nggak silent baik-baik treatment? aja. Baik-baik aja ya. Karena kan masuknya pertama dari komunikasinya kan nggak oke. Kedua kalau emang dia sudah menikah berarti kepuasan pernikahannya belum tentu puas dan belum tentu Iya. bahagia kayak gitu. Iya. Jadi bingung juga kenapa dia masih tetap bertahan gitu ya. Kadang-kadang dipikir-pikir Banyak alasannya. banyak alasannya ya, banyak hal Banyak ya. alasannya. Salah satunya tadi kalau tipikal kita ngomongin tentang attachment issue, Heeh. nggak semua orang itu berani untuk sendiri, Dok.
Gak semua orang itu berani untuk, karena menjadi secure itu butuh keberanian. Oh, oke. Karena gak semua orang itu berani untuk bisa oke, aku tahu apa yang aku mau. Aku tahu aku harus melakukan apa. Karena untuk orang-orang yang punya issue, untuk punya masalah, somehow mereka sendiri aja tidak bisa melihat cermin dari dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi kalau aku bilang orang-orang yang punya attachment issue, kadang mereka tuh tahu ketika mereka punya pasangan. Baru tahu nih. Iya. Polanya muncul gitu ya, lebih terlihat ya. Karena ada proyeksi ketika aku lupa aku baca buku di mana sih, Dok. Jadi ada pola di mana ketika kita dewasa, pasangan kita itu somehow bisa mengaktifkan traumatis masa kecil kita, kayak gitu. Jadi mungkin saat dia single, dia sendiri tuh kayaknya nggak berasa ya, oke-oke aja ya. Begitu punya pasangan, baru deh ada something yang muncul ya, drama-dramanya ya. Karena kan kita menganggap pasangan kita kan adalah sosok terdekat kita, seperti kita menganggap orang tua atau caregiver pertama kita. Jadi ada harapan tertentu. Dan ini menarik deh kalau kita bicara sosok terdekat ya. Karena banyak juga orang gini, di luar dia bisa berelasi dengan baik, dia komunikasikan perasaan dengan baik, tapi giliran sama pasangan tuh yang meledak-ledak, yang kata-kata kasar gitu ya. Jadi ya membingungkan kadang gitu ya. Sama itu, orang lain bisa baik kok, sama pasangan sendiri enggak. Itu fenomena apa tuh ya kira-kira kayak gitu? Karena kita sudah merasa nyaman. Karena kita menganggap bahwa pasangan kita bisa menerima kita seutuh-utuhnya, semua termasuk yang buruk-buruk gitu. Tapi kita lupa bahwa pasangan kita juga punya perasaan. Dia manusia gitu. juga Dia juga ya. manusia juga. Jadi kayak aku selalu bilang gini, kamu pengen diterima apa adanya, tapi kamu mau berupaya nggak? Jangan cuma pengen diterima apa adanya, kita bener-bener apa adanya. Artinya kalau kamu berpikir pengen diterima apa adanya tapi kamu tidak berupaya, kamu hanya memberikan seadanya. Bukan apa adanya sebenarnya ya, seada-adanya aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus dibedain teman-teman, apa adanya dengan seadanya. Yes, itu poin penting banget ya. Kadang kita merasa pasangan yang tepat itu yang bisa menerima apa adanya. Ya memang betul, tapi bukan berarti kita ya mengeluarkan semua keburukan tanpa berupaya tadi ya. Memberikan yang versi terbaik juga ya dari diri kita ya. Betul. Kalau pasangan-pasangan yang berkonflik itu biasanya saat mereka datang ke prakteknya Sabrina dan melakukan konseling atau terapi, itu ujung-ujungnya mereka pisahkah atau tetap rujuk? Penasaran ya, lebih baik akhirnya pisah atau rujuk nih, udah capek-capek konseling pasangan? Jawabannya itu ada 3. Ada yang emang akhirnya sesinya berhasil, ada yang emang perlu di hold habis itu mengghosting, tidak melanjutkan sesi lagi, ada yang emang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kayak gitu. Yang nggak melanjutkan lagi tuh apa tuh mereka? Jadi emang ada beberapa couple yang emang dari awal gitu, misalkan dia premarital, untuk konseling premarital, atau emang dia sudah menikah, aku akan tanya, kalian kesini mau ngapain? Tujuannya apa? Biasanya aku pasti akan tanya dulu tujuannya apa, goalsnya apa, kayak gitu. Kalian mau dibantunya gimana? Karena dengan begitu aku tahu rancangan intervensiku ke depannya seperti apa sih, Dok, kayak gitu. Tapi kalau emang ternyata di tengah perjalanan sesi kayak mereka akhirnya menyadari kayak, wah kayak Kak kalau dilanjutin kayaknya nggak bisa. Oke, yakin, siap gitu. Ya udah. Berarti kan atas kesepakatan. Kayak gitu. Ada beberapa yang pisah, ada juga kayak ya. Gitu. Tapi yang paling nggak udah berusaha lah ya untuk mengupayakan terapi gitu ya. Ya memang kadang nggak mudah ya kita untuk melihat kenyataan gitu ya, bahwa ada hal-hal yang memang kayaknya nggak bisa disatukan gitu. Betul. Karena aku gini, Dok. Kalau aku selalu bilang sama teman-teman juga yang sesi sama aku gitu ya, hubungan itu nggak bisa dipaksain. Hubungan itu kita yang ngerasain. Ada beberapa part kita harus perlu tahu apa yang kita butuhkan. Kadang ketika kita pacaran di awal gitu ya, banyak case yang kayak, Kak aku udah pacaran 10 tahun, dia waktu awal baik banget, kayak kita ya. Iya. Tapi aku akan selalu bilang gini, manusia itu kan selalu bertumbuh dan dinamis. 10 tahun sekarang dengan 10 tahun yang lalu kebutuhannya mungkin berbeda loh. Kalian sama-sama di start yang sama, tapi mungkin pas di jalan itu nggak sama. Dan sekarang kebutuhannya sama atau enggak. Biasanya aku akan ngomong kayak gitu. Berarti nggak menjamin juga ya kita kenal seseorang udah sekian tahun bahwa kita betul-betul udah tahu dia, nggak jamin juga ya? Tidak menjamin. Tidak menjamin ya.
Aduh, ini memang topik yang membuat orang kadang-kadang galau juga ya. Iya. Yang membuat orang kadang-kadang jadi ada pesimisnya juga loh anak-anak zaman sekarang untuk punya komitmen. Banyak dok. Ya kan banyak ya untuk Banyak. menikah. Kayaknya misalnya mereka punya role model atau contoh-contoh, entah itu public figure atau influencer yang ternyata kasusnya pasangannya selingkuh lah, ada yang KDRT lah, ada yang ini itu, terus semua jadi kayak membuat orang takut ya Iya. untuk berada dalam relasi yang lebih Hmm. committed, misalnya kayak pernikahan gitu ya. Menanggapi ini gimana nih fenomena kayak gini menurut Sabrina? Jujur aku sedih. Jujur aku sedih dok, karena beberapa kali aku juga ngeliat scrolling TikTok atau Instagram gitu ya. Komentarnya kayak belum ketahuan aja selingkuh, belum Pesimis aja gini. ya. Jadi tuh kayak bener pesimis dan jadi cenderung negative thinking. Jadi kalau aku ditanya gitu, jujur aku cenderung sedih. Karena sebenarnya apa yang kita pikirkan itu juga akan meyakinkan kita. Jadi kan belief system kita juga aktif dong. Akan Kayak gitu. tertanam lah gitu ya. Iya, padahal belum tentu loh. Kayak aku selalu bilang gini, nggak semua pria itu selingkuh loh by the way. Case aku juga banyak perempuan yang selingkuh. Iya, Kayak gitu. exactly. Nggak semua yang KDRT itu laki-laki loh. Banyak juga Perempuan yang perempuan. yang Pasti melakukan. Pasti dokter juga punya Pelaku. pasien. Justru yang datang malah korbannya adalah laki-laki. Ada juga. Kayak gitu. Jadi gender itu menurut aku nggak bisa di over generalisasikan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang ya cukup sedih melihat hal tersebut. Bukan artinya kita punya luka, bukan artinya kita punya trauma entah dengan hubungan kita sebelumnya atau dengan parents kita. Itu artinya semua orang itu akan sama. Kayak gitu. Kalau kita masih berpikir kayak gitu, berarti ada luka yang perlu kita sembuhkan. Iya, karena nggak fair ya kita menilai seseorang yang baru nih yang masuk dalam kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita gitu ya, kita samaratakan gitu. Itu menjadi sangat tidak fair ya tentunya ya. Jadi sebetulnya ya kita perlu tetap berusaha aja gitu ya mencari cinta dan mencari pasangan nih kalau buat yang masih pada jomblo gitu ya. Tapi aku akan selalu bilang kayak gini sih dok, fokusnya itu bukan ke merekanya loh, tapi fokusnya ke diri kita loh sebenarnya. Kalau kitanya udah utuh, kitanya udah secure, kita mau ditinggalin, kita mau maksudnya kayak di compare dengan siapapun, kita akan bilang enggak, gue lebih baik. Kita kan udah secure soalnya. Kita udah secure soalnya. Kayak mau dibilang kayak nanti diselingkuhin, ya udah, yang penting urusan kita dengan dia, kita sudah melakukan yang terbaik. Kalau ya aku paham sih ketika diselingkuhin atau ketika ditinggalin itu rasanya pasti sakit banget. Aku paham banget. Tapi ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin dan kita udah berusaha untuk melakukan sebisa yang kita lakukan, itu bukan salah kita. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik. Dan tetap merasa secure ya sama diri sendiri ya. Ya ruginya dia deh gitu kan. Ya ini kan kita udah ngasih yang terbaik. Kita udah ngasih yang terbaik ya. Ya pasti lah sakit hati ya, nggak mungkin enggak ya. Cuma memang ya disitulah letak kematangan kepribadian seseorang ya. Betul. Nah kalau yang kasus-kasus selingkuh nih gitu ya. Kasus selingkuh itu kan banyak yang sulit recover. Yes. Bahkan misalnya pasangannya udah bertobat lah gitu ya. Dia udah memutuskan hubungan dengan si ani-aninya misalnya gitu ya. Tapi tetap si istrinya sulit gitu untuk bisa melupakan kejadian perselingkuhan. Bahkan sering mengungkit-ungkit terus. Sampai nanti mungkin si suaminya, dok saya juga capek. Betul. Tiap hari diungkit-ungkit itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Betul. Kalau kasus-kasus yang Sabrina hadapi seperti apa nih perselingkuhan? Aku sangat appreciate orang-orang yang ke aku biasanya si pelaku juga mau untuk in charge di terapi. Ikut juga. Jadi kayak salah satu aku kalau dalam terapi aku bikin rules lagi dok. Rules, oke, apa tuh rulesnya? Supaya high people biar tahu ya sebelum datang ke aku selalu bikin Sabrina. rules lagi dok. Jadi misalnya kalau itu couple pertama, aku di sini tugasnya sebagai penengah. Jadi bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kedua, rulesnya itu adalah siapa yang ngomong tidak boleh dibantah. Dengerin aja dulu. Jadi aku pengen mengajarkan klienku untuk bisa jadi selama ini kalian tidak pernah ada yang mau mendengarkan. Jadi tahu ya, kita belajar untuk mendengar secara empati. Jadi aku akan bikin terus yang ketiga adalah aku kalau case-nya perselingkuhan ya,
kalau emang ini mau untuk rujuk atau mau ini untuk bareng-bareng, tidak boleh untuk menyudutkan atau menyalahkan. Kayak gitu. Hmm. Jadi emang aku akan bikin rules gitu sih, Dok. Jadi kalau misalkan udah mulai mengungkit, berarti itu udah keluar dari rules yang kita buat nih. Karena kan aku paham ya, datang ke terapis, datang ke psikolog, datang ke psikiater itu kan butuh uang. Iya, Ya, betul. butuh maksudnya mengeluarkan uang yang tidak cukup sedikit gitu Iya, ya. aha. Jadi aku pengen juga mereka bertanggung jawab. Bukan kayak, ih aku datang nih ke dokter Vivi, aku datang Mhm, nih ke prakteknya Kak Sabrina, mhm, bayarnya udah mahal nih, mhm, obatnya mahal. Terus masa cuma kayak gini doang? Nah aku nggak mau kayak gitu, Dok. mhm. Jadi aku pengen mengajarkan bahwa kalian datang, kalian juga harus bertanggung Tanggung jawab. jawab dengan proses ini ya. Iya, kayak gitu. Jadi Mhm. kalau tadi pertanyaannya dokter kayak gimana Sab gini, ya basically aku akan meminta mereka untuk tadi ada rulesnya. Kalau ada yang masih mungkin ada karena emang traumatis perselingkuhan itu tidaklah mudah ya, bahkan mungkin butuh tahunan gitu. Iya. Tapi ada beberapa part di mana kalau misalnya klien-klien aku udah 1 sampai nggak biasa nggak sekali sih, Mhm. udah 3 sampai 5 kali mereka bisa aku oke, ini kayak udah bisa sendiri nih, go ahead. Tapi ada Hmm. berapa yang bisa sampai tahunan? Ada. Ada juga ya. Ada juga. Prosesnya panjang banget ya. Proses recovery-nya tidak mudah kayak Mhm, gitu. mhm. Apalagi kalau misalnya ada trauma, orang tuanya juga selingkuh misalnya ya. Betul, betul. Makin mendalam lagi tuh Udah isu ada trauma turun-temurun. turun-temurunnya ya. Mm-mm, Mhm, mm-mm. mhm. Tapi suka menghadapi gini nggak, yang di tempat praktek, Heeh. terus kayaknya meminta kita berpihak gitu. Maunya Ada. gini loh, dia tuh gini kan, iya kan, aku benar kan, Heeh. gitu ya. Jadi kayak berusaha untuk kayak menarik ya sisi Betul, di mana gitu betul, ya. betul. Itu emang challenge sih untuk kayak Challenge gitu. ya. Biasanya aku akan bilang, oke, tapi kan gak kayak gini loh. Wah itu bener-bener pinter-pinter untuk mengasah kosakata sih, Dok. Iya, benar. Hmm. Karena biasanya pihak yang diselingkuhin akan berusaha mencari inilah ya, kubu lah Betul, gitu. Karena betul. ini yang pihak yang salahnya. Tapi Mm-mm. ya akan susah untuk recover kalau misalnya kita selalu seperti itu ya prosesnya ya. Mm-mm. Mhm, mhm. Kan kalau misalnya ngelihat ya dari beberapa tokoh-tokoh ya, Ya. public figure tuh ada yang akhirnya mereka berhasil ya melewati Mm-mm. krisis perselingkuhan, terus Iya, akhirnya kembali rujuk lagi, iya, kayak David Beckham sama yes, Victoria Beckham gitu kan. iya, Itu kan drama juga viral, iya. tapi terus ya mereka kembali rujuk Heeh, gitu. heeh. Tapi ada juga yang memang ya akhirnya ya nggak bisa recover dan ya Bisa. berpisah gitu ya. Tapi kalau di dalam sesi konseling Mm-mm, pasangan atau terapi mm-mm. itu biasanya apakah memang dari awal Sabrina nanya ke mereka tuh maunya apa, atau ya udah kita lihat aja nanti ini bakalan rujuk lagi atau pisah? Bisa dua-duanya, Dok. Oke. Karena ada yang emang dari awal nggak bisa, Kak. Ini udah melanggar value aku, udah melanggar Mhm, prinsip aku. mhm. Kita usahain segimanapun, kalau dari awal dia sudah membuat benteng, terapinya pun akan susah, Dok. Kayak gitu. Tapi ada juga yang akan oke, ini kayaknya masih bisa nih diperbaiki. Dan dia juga masih kayak gimana ya, Kak? Lanjut atau enggak ya? Dia masih ragu sama dirinya. Itu Mhm. aku akan bilang, oke, kita take time ya gimana? Kita kasih waktu ya gimana? Karena orang berubah itu nggak bisa tiba-tiba berubah besok berubah loh. Mhm. Orang berubah itu juga butuh waktu loh. Biasanya itu aku dua hal itu sih, Dok. Jadi kalau dibilang itu nggak saklek. Nggak saklek ya. Mm-mm. Kita fleksibel juga dengan situasi kondisi si Betul, pasangan ini ya. betul. Gimana kalau yang selingkuhnya berkali-kali? Oke. Sudah dimaafkan, kumat lagi dok, gitu ya. Betul. Udah dimaafkan, aduh dia selingkuh lagi kak, gitu ya. Kita juga ikut pusing ya. Gimana tuh kalau case Macam yang perselingkuhan kayak kan gitu? banyak ya, Dok. Ternyata banyak ya, macam-macam ya. Iya. Mhm. Jadi kalau selingkuhnya udah yang berkali-kali, aku akan tanya biasanya. Ke Balik lagi ke siapanya nih? ke korbannya atau ya misalkan dia jadi kliennya atau si Ah, korbannya. ah, ah. Sanggup nggak untuk bersama dengan sosok seperti ini? Kan mau tidak mau kita sebagai tenaga profesional tidak boleh memihak. Nggak boleh memihak ya. Intinya tinggal dia Segemes-gemesnya kita ya gitu. ah. Tapi kita akan tanyakan kayak, oke, kamu sanggup nggak dengan orang yang seperti ini? Kamu bisa nggak? Ini udah beberapa kali loh kamu tersakiti. Mm-mm. Jadi biasanya kalau case-nya seperti ini, aku akan bantu untuk menggunakan lebih kayak plus minusnya tuh seperti apa.
Kalau kayak gitu. lanjut gimana? Lanjut Kalau nggak, gimana, kalau misalkan dia harus berpisah gimana. Jadi kita menggunakan kita nggak bisa bilang orang itu bisa berubah atau nggak bisa berubah ya. Ntar aku bilang kayak kan hati manusia dibolak-balikan oleh Allah kan. hanya Betul. Allah yang bisa bolak-balikan hati manusia. Betul. Tapi kan kita nggak tahu orang itu berubahnya kapan. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan case-nya kayak gini, kita gunakannya data. Kita gunakannya adalah tentang faktanya seperti apa. Kayak gitu. Bukti-bukti yang ada selama ini. Benar. Karena bisa aja si korban ini hanya mengedepankan emosinya kayak gitu. Ya memang complicated ya kalau bicara tentang kasus perselingkuhan Betul, ya. makanya itu kasus perselingkuhan salah satu case berat sebenarnya. Case berat ya, apalagi kalau yang udah berulang gitu ya. Iya. Itu benar-benar ya jadi tantangan tersendiri ya. Karena Betul. mungkin aja ya seseorang yang mungkin datang untuk konseling itu karena dia masih ingin mengupayakan untuk bisa kayak tetap bersama gitu. Betul. Maksudnya nggak yang langsung ambil jalan pintas, udah deh pisah aja. Betul. Gitu kan. Tapi Iya. menarik tadi yang Sabrina bilang bahwa nggak semua orang berani ya untuk sendiri gitu. Betul. Nggak cukup secure untuk sendiri ternyata. Untuk zaman saat ini ya, Dok ya. Untuk zaman saat ini. Iya. Kalau zaman dulu bukannya zaman dulu orang juga pada takut cerai ya? Kalau kita ngomongnya perceraian, mungkin kalau zaman dulu itu banyak part di mana ada pride, orang tua, agama. Pokoknya Iya. banyak faktor-faktor eksternal yang membuat kita itu untuk berpikir ulang, untuk berpisah. Aha. Berbeda dengan zaman sekarang, kayak gitu. Zaman sekarang ya mungkin dari media sosial, dari berbagai macam informasi, kayak gitu ya. Aku melihatnya trennya itu justru terbalik. Terbalik justru. Justru terbalik. Jadi kayak mungkin bukan karena perceraiannya ya, justru sekarang orang lebih takut kayak salah memilih pasangannya. Jadi yang dikat itu bukan kayak kalau misalkan aku nikah aku takut cerai, bukan. Tapi kalau aku nikah orang ini adalah pasangan yang tepat gak sih? Jadi bukan takut nikahnya, tapi takut salah memilihnya. Kayak gitu. Sedangkan kan kita kadang nggak bisa sampai 100% yakin ya dengan pilihan hati. Pasti ada aja. Pasti ada aja ya. Nah itu yang sekian persen dimana kita nggak bisa yakin itu yang kayaknya tergantung apakah dia secure atau enggak ya. Sebenarnya kalau dibilang gimana orang bisa benar-benar yakin, ya sebenarnya balik lagi, seberapa yakin kamu sama diri kamu. Karena keputusan untuk menikah, aku selalu bilang, keputusan menikah itu adalah keputusan yang sangat besar. Karena pasangan yang kita pilih itu sangat mempengaruhi diri kita. Hidup kita masa depan. Benar. Ya. Pasangan yang kita pilih sangat mempengaruhi kehidupan kita. Entah dari cara kita berpikir, cara kita nanti berperilaku, kesehatan mental dan fisik kita. Semuanya. Kayak gitu. Jadi jangan salah pilih lah ya. Biar nggak salah pilih, apa sih red flags yang perlu diwaspadai sebenarnya buat para jomblo-jomblo ini? Dari PDKT atau dari mana nih, Dok? Dari PDKT deh. Kalau dari PDKT salah satu red flagnya adalah jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kadang bedain kalian benar-benar sudah butuh atau lagi karena kesepian. Ya, terlalu terburu-buru dalam masuk masa pendekatan itu juga tidak baik, karena kita juga perlu mengenali seseorang, kayak gitu ya. Kecuali kalau kita emang sudah benar-benar tahu kita punya apa, kita punya tujuan yang sama, kayak gitu. Yang kedua, dia berkomunikasinya bisa menghargai kamu atau enggak, ya. Kadang nih kalau klien-klien aku kan tanya boundariesnya di mana. Dulu punya nggak sih pasien yang kayak, aduh aku susah bilang enggak lagi kak. Iya. Nah itu biasanya kayak susah nolak. Nah jadi kayak diapain aja iya aja. Nah itu bisa kayak oke, boundaries, kita perlu tahu boundariesnya gimana. Dia respect nggak dengan boundaries yang ditetapkan? Dengan misalnya kita bilang oke nggak bisa deh untuk jadwal misalnya ngedate atau kayak buat ketemuan, nggak bisa, gue biasanya hari ini. Itu kan sebenarnya udah nggak bisa memahami kita ya, udah nggak bisa memahami boundaries kita, kayak gitu. Padahal salah satu kunci hubungan adalah kompromi dan toleransi. Kayak gitu. Tapi kalau udah masuk ke pacaran, aku selalu bilang ya Dok, kalau misalkan in relationship itu kayak stage sebenarnya. Kalau masa PDKT itu kita masih kayak bisa kenalan. Kalau mau PDKT ya kalau kamu masih pengen kenal sama beberapa orang boleh, nggak apa-apa karena masih temenan. Tapi kalau udah masuk ke pacaran itu kan jauh lebih eksklusif. Kayak gitu. Jadi kan antara kamu sama aku aja. Terus red flag kalau udah pacaran gimana? Oke, dia bisa nggak menghargai kamu, tetap bisa menghargai kamu atau enggak, kayak gitu. Batasan kamu gimana, komunikasinya gimana,
kayak gitu. Komunikasinya kamu satu arah atau dua arah, kayak gitu. Maksudnya satu arah atau dua arah? Dua arah kalau misalkan kita lagi ngomong dia bisa dengerin. Ketika kita lagi ada masalah dia juga mau untuk oke, bertanggung jawab sama masalahnya. Karena masalah itu kadang nggak cuma dari satu pihak gitu Iya. ya. Dia silent treatment atau enggak, kayak gitu. Dan bahkan mungkin ketika pacaran tadi Dok, kita kan ngomong pacaran ya, ketika perjalanan pacaran ini di tengah-tengah jalan kita udah ngerasa kayak wah ada beberapa yang red flag lagi nih, ada beberapa hal tanda atau yang kita nggak nyaman, Mhm. and it's okay untuk kita berpisah. Bukan artinya kita gagal, bukan artinya kita salah, tapi emang masa pacaran itu ada masa dimana kita harus observasi, membuka mata, membuka telinga. Justru kalau Yap. kita nggak Jangan membuka, pas udah iya, terlanjur ya. justru kalau kita pas pacaran gak buka mata gak buka telinga, kita tahu nih kita nggak suka dia kalau ngomong kasar gitu Aha. ya. Tapi kita ya udahlah nanti aja. Kita tahu nih kalau kita punya kebutuhan untuk bisa ngobrol secara deep talk, untuk Mhm. nggak cuma ngobrol yang kayak makan apa Mhm. kabar, nonton apa gitu ya. Kalau dari pacaran kita udah ngerasa nggak nyaman, terus kita bilang kayak nanti pas nikah juga berubah, nggak akan berubah Nggak guys. bakal berubah. Even getting worse maybe. Nggak akan berubah. Nggak akan berubah ya. Kayak gitu. Jadi Heeh. tanda sekecil apapun di pacaran itu kita harus aku akan bilang buka mata buka telinga, karena itu adalah pintu gerbang kita nanti pas menikah tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, ini penting banget sih ya untuk dicermati ya buat yang masih pada mencari jodoh ya, mencari pasangan. Ya tadi karena kekhawatiran takut salah milih Mm-mm. itu ya, Mm-mm. sebetulnya jangan fokusnya di kecemasannya, takut Mm-mm. nikahnya, takut salah milihnya, tapi justru oke, gimana caranya aku biar nggak salah milih gitu Yes. ya. At least paling nggak kemungkinan besar oke lah gitu ya. Betul. Minimal aku selalu bilang, oke coba deh buat 10 standar yang kamu pengen cari gitu. Mhm. Ya mungkin gak 10-10-nya dikasih sama Tuhan, tapi minimal 8 ada lah, Ada, kayak iya, gitu. jangan cuma satu doang ya. Jangan terlalu banyak berkompromi di awal Betul. sebetulnya ya. Komprominya nanti kalau udah Betul. nikah. Justru Ya nggak kalau sih? kompromi itu masih Pas udah nikah pernikahan. ya, jangan di awal ya udah deh gitu, nggak apa-apa Enggak, deh, enggak. jangan. Di Jangan. awal jangan. Betul, itu penting banget tuh. Oke Sabrina, thank you banget ya. Ini kita bahas relationship Mm-mm. dan attachment styles tadi seru banget dan mungkin membuat banyak orang yang selama ini belum aware tentang hal itu jadi lebih terbuka matanya tentang Amin. topik-topik relationship ya. Mm-mm. Mungkin Sabrina mau share medsosnya ke Boleh. Hi People, silakan. Jangan lupa follow Sabrina Maida. Dan kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam tentang relationship, aku juga nulis buku, bisa beli di e-commerce maupun bisa beli di toko buku. Kayak Judulnya gitu. apa? Judulnya adalah Hey It's Me. Wow, oke. Thank you so much Sama-sama, Sabrina. Dok. Makasih banyak. Hi people. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Sabrina tadi tentang relationship, tentang attachment styles ini bisa memberikan insight ya untuk hi people mengenai relationship dan jangan sampai salah pilih ya. Jadi kenali red flags-nya dari awal dan berusaha untuk bisa fokus sama self growth dan membuat dirimu secure supaya bisa ketemu sama orang yang secure juga. Yay. Thank you so much. Kalau ada yang pengen ditanya lebih lanjut atau pengen dikomentari lebih mendalam, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Dr. Vivi Syarif. I'll see you guys on the next episode. Thank you. Bye. Bye.